Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ahli baik yang lagi berduka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan dada, kesabaran, ketabahan kepada ahli baik, dan mudah-mudahan orang tua kita yang sudah berangkat kembali kepada Allah diampuni dosanya, dimuliakan tempatnya, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal berduka seperti ini, tentunya kita yang paling penting adalah bagaimana kita mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya semuanya kita akan mengakhiri kehidupan dunia ini. Jadi kita harus berbekal juga, karena Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mauti wa'idhan wa bil yaqini ghinan." Sebenarnya kematian itu sudah sangat cukup bagi orang beriman supaya menjadi pelajaran. Karena kalau kita renungi kematian ini, pasti kita akan berbekal mendekat ke Allah. Kalau kita berjabatan tinggi, makin takut kita buat dosa. Kalau berharta banyak, makin berhati-hati kita menggunakannya untuk maksiat, karena kita akan diminta pertanggungjawabannya. Yang kedua tentunya bagaimana kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Di dalam beberapa hadis disebut ada beberapa amalan yang bisa meringankan. Walaupun saya percaya ibu kita ini sebenarnya orang soleh, orang baik nih. Insya Allah hisabnya tidak berat. Tapi di dalam hadis kita diberi petunjuk. Salah satu yang bagus kita hadiahkan ke beliau adalah sebagaimana dalam hadis An-Nasa'i disebut, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailah mana'allahu biha min adzabil qabr." Siapa yang membaca surah Tabarak, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir," sampai akhir setiap malam, maka Allah mencegah dirinya dari menerima azab kubur. Ya. Kata sahabat, "Kunna fi ahli Rasulullah sallam nusammiha al-maniyah." Pada masa Rasul kami menyebut surah ini dengan surah penahan ajab. Ya. Al-maniyah, surah yang menahan manusia dari ajab kubur. Maka dari hadis ini kita pahami, kalau kita baca surah ini tiap malam, kita hadiahkan kepada ibu bapak kita, orang tua kita atau nenek kita, insya Allah kalau sekiranya ada kesalahan-kesalahan kecil yang menyebabkan ajab kubur, karena wudhunya tidak sempurna atau buang airnya tidak sempurna, istinjanya, maka nanti insya Allah akan Allah lapangkan berkah surah Al-Mulk ini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah di sini disebut berjihad di jalan Allah. Setiap orang mati syahid, amalnya selesai seluruh amalnya kecuali yang meninggal ketika bertugas di jalan Allah. Amalnya terus tumbuh sampai hari kiamat. Artinya orang yang mati syahid ini amalnya, karena dia membela agama Allah, maka semua orang yang mengamalkan agama Allah yang dia bela itu, dia dapat balasan kebaikan. Cuma sekarang ini kan tidak ada perang, tidak ada jihad. Jihad hari ini adalah memberi makan anak yatim, fakir miskin, janda-janda miskin. Itu bahagian dari jihad. Itu disetarakan. Jadi pengganti amalannya, bersedekahlah kita kepada anak yatim, fakir miskin, niatkan pahalanya kepada orang tua kita, insya Allah langsung sampai. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa membantu orang tua kita adalah memperbanyak baca la ilaha illallah. Kalau dalam hadis Ibnu Majah Tirmidzi disebut
Siapa yang membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yawmin mi'atah, setiap hari 100 kali, maka dia akan diamankan dari azab kubur dan dia diberikan akan kelapangan rezeki. Nah, jadi ini termasuk amalan yang meringankan atau membebaskan dari azab kubur. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Ya, dia akan kepada orang tua kita. Meskipun demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagian ulama mengatakan walaupun tak kita hadiahkan kepada orang tua kita, kita amalkan saja, orang tua kita pun dapat pahala dari amalan kita anaknya. Kenapa? Alasan para ulama itu adalah disebabkan sebuah hadis, ya, dan ayat ulaika lahum nasibum mimma kasabu, mereka itu mendapat balasan dari usaha-usaha yang mereka lakukan. Kemudian penjelasan hadis, inna atiyabu ma akaltum min kasabatum wa inna auladakum min kasabatum, sesungguhnya anak-anak kamu itu sebenarnya hasil usaha kamu. Jadi begini logikanya, anak kita ini sebenarnya bahagian dari usaha kita. Kalau kita didik dia dengan baik, dia beramal baik, kita dapat pahala. Kenapa? Mungkin pernah saya jelasin dulu, jasad anak kita ini itu berasal dari diri kita, dari sperma orang tuanya, dari opung ibunya, itulah menyatu menjadi jasad anak kita. Jadi jasad anak kita ini sebenarnya punya kita, seperti duplikat diri kita sebenarnya anak-anak ini. Jadi kalau setiap mereka melakukan kebaikan dengan anggota tubuhnya, uang itu punya kita, Pak, itu usaha kita, karena kita usaha nikah dulu. Maka semua perbuatan baik anak-anak ini walaupun tidak dihadiahkannya, itu sampai ke orang tua. Nah, sebagian orang mengatakan begitu, dan itu logis. Ini dua dalilnya tadi kan. Ayat Quran mengatakan kita dapat bahagian dari usaha kita, dan Nabi mengatakan anak-anak itu hasil usaha kamu. Kenapa hasil usaha kita? Ya, karena kita nikah. Nikah kan kita cari nafkah. Kalau kita nggak nikah, nggak dapat anak kita. Kan begitu, nggak ada usaha kita. Nah, makanya jangan main-main sama orang tuanya. Kalau kita yang anak, hati-hati sama orang tua. Makanya doa orang tua itu kan mustajab, karena diri anak ini bagian dari orang tuanya, punya orang tuanya. Kalau Habib Rais bilang, sebenarnya diri kita ini bukan punya kita. Jadi gimana? Punya orang tua. Wong ini jasad ini dari orang tua kok. Nggak ada yang punya kita ini. Nah, makanya bahasa Nabi lebih keras lagi sebenarnya. Anta wa maluka li abika, kau dan hartamu itu punya orang tuamu. Jadi orang tua itu kalau miskin boleh ngambil harta anaknya sebenarnya, kalau anaknya berlebih. Ya, maka sebenarnya ya begitu. Memang logisnya begitu kan. Jasad kita ini punya dia. Maka anak yang durhaka sama orang tuanya nggak ada yang selamat. Jangankan mohon maaf lah, kita saksikan aja lah di komplek kita. Kalau ada yang durhaka sama orang tuanya nggak bakalan selamat hidupnya itu. Ya. Kalau saya dulu pula, saya perhatikan di kampung saya lah, komplek saya perhatikan yang durhaka sama orang tuanya rata-rata nggak ada yang selamat. Bahkan mohon maafnya, saya katakan di keluarga saya yang paling durhaka sama orang tua, paling bandel, itu yang paling susah hidupnya, yang paling tak selamat bahasa saya. Bahkan di keluarga saya perhatikan begitu. Kenapa? Karena memang tidak boleh kita durhaka sama orang tadi. Maka teruslah berbuat baik, dan berbuat baik kita kepada orang yang sudah meninggal. Ya, tentu ibu berpesan apa yang diberikan ibu sama keluarga itu disyukuri. Jangan kita misalnya ngomel, oh ini ibu meninggalkan ini dikit kali, jadi nggak boleh, disyukuri saja ya apa yang diberikan ibu. Kemudian amalan pokok supaya yang lain bisa sampai, sholatnya jangan ditinggal, sholat 5 wajib, 5 waktu itu jangan ditinggal, biar amalan-amalan ini yang kita lakukan nyampe dia.
ada pengantarnya. Kalau amalan pokoknya nggak ada, nanti nggak nyampe kan? Karena innal awwalu ma yuhasabu bihi sholatuhu, yang pertama dihisab sholat. Kalau sholatnya bagus, amalan-amalan ini tadi nyampe dia. Tapi kalau sholatnya nggak bagus, nggak bisa nyampe, nggak ada wadahnya untuk mengirimnya. Karena yang pertama dihisab sholat kita. Dan yang terakhir, beberapa kali saya ungkapkan, termasuk di kitab Ibnu Taimiyah, di kitab Fadilah Amal Jemaah Tabligh itu disebut, hadiahkan kepada orang tua kita 70.000 bacaan La ilaha illallah. Tentu ini amalan para salaf. Kata Ibnu Taimiyah, memang aku tak ketemu hadis sahihnya nih katanya, tapi ku perhatikan banyak orang-orang salaf mengamalkannya dari kalangan sahabat, tabiin, tabiin. Ku baca riwayatnya banyak yang mengamalkan itu. Jadi seolah-olah ini amalan rahasia ya, yang diajarkan turun-temurun, cuman dikhawatirkan orang takut meringan-ringankan ajaran Islam. Jadi udahlah, nanti kalau mati suruh aja lah baca 70.000 kali la ilallah katanya, udah selesai itu aja kubah. Kan akhirnya orang nggak mau sholat, nggak mau ini bahaya. Makanya seperti dirahasiakan kan. Tapi kalau dalam tarekat, dalam ulama-ulama kitab-kitab yang halus itu dibahas. Nah, bagaimana dengan sholat orang tua kita yang belum mungkin ada tinggal? Kalau kami dulu, orang tua kami bayar fidyah namanya, fidyah sholat dengan fidyah puasa. Karena di mazhab Syafi'i, kalau orang tua kita ada meninggal, mana tahu ada tinggal sholatnya, ada tinggal puasanya, maka kita sedekah beras namanya, bayar fidyah. Karena itu jalan terakhir dalam mazhab Syafi'i, fidyah itu, supaya dia tidak dihisab dengan sholat yang tinggal dan puasa yang tinggal, kewajiban-kewajiban. Nah, inilah beberapa cara kita membantu orang tua kita. Mudah-mudahan, ya saya percaya ibu ini orang soleh, baik. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala mensucikannya, ditambah lagi dengan amalan keluarga anak-anaknya yang akan membantu. Tentunya kita berharap diampuni dosa-dosa beliau. Terus kita doakan, Allahumma ighfir laha warhamha, terus kalau bisa sampai 40 hari biar benar-benar bersih. Ya. Biar benar bersih, termasuk 70.000 la ilaha illallah itu diamalkan, bagus sekali ya. Saya kira itu sajalah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.